Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang sosiolinguistik. Oke, beberapa minggu kemarin kita membahas tentang pragmatik dan kita sekarang akan beralih ke sosiolinguistik. Dalam bahasa Jepang, sosiolinguistik itu adalah Sakai Gingo Gaku. Oke, sebetulnya dari kajian linguistik itu terbagi menjadi makro dan mikro. Sama seperti yang saya jelaskan di awal perkuliahan, bahwa kita akan satu semester ini kita akan membahas linguistik makro. Jadi objek kajian itu ada yaitu bahasa. Jadi linguistik makro itu bahasa dan kebudayaan, sedangkan mikro itu bahasanya sendiri. Jadi, pragmatik, sosiolinguistik, antropolinguistik, psikolinguistik itu termasuk ke dalam linguistik makro. Lalu ada kajian lainnya yang dinamakan dengan linguistik terapan. Itu nanti ada namanya pengajaran bahasa ya. Nanti kita akan membahas sedikit di akhir-akhir semester. Oke, kita lanjut ke pengertian dahulu. Apa itu sosiolinguistik? Kalau dilihat dari kanjinya, shakai gengo gaku. Shakai itu adalah sosial. Gengo gaku itu linguistik. Berarti sosial dengan linguistik. Berarti sama ya untuk segi dari istilah. Jadi, sosiolinguistik adalah studi yang mempelajari pengaruh sosial terhadap bahasa yang digunakan dan penggunaannya di masyarakat. Oke, kalau sosiolinguistik itu adalah bahasa yang digunakan di masyarakat. Kalau begitu, apa bedanya dengan sosiologi? Hai, itu akan menjadi PR minasang untuk nanti saya berikan kuis. Hai, lalu di sini ada bidang-bidang penelitian sosiolinguistik. Ada banyak objek penelitian yang berkaitan dengan sosiolinguistik. Saya ambil dari Sanada tahun 92, lalu kemudian diperbaiki di tahun 2006. Di sini objek penelitian umum dalam linguistik itu contohnya adalah termasuk ke dalam metodologi seperti karakteristik, jenis metode penelitian, atau kesesuaian untuk tema penelitian. Lalu ada yang namanya varian bahasa. Di sini varian bahasa itu misalnya perbedaan bahasa dilihat dari daerah atau perbedaan bahasa dilihat dari segi usia. Perbedaan bahasa dari jenis kelamin. Kalau bahasa Jepang ada yang jenis kelamin ya, ada danseigo dan joseigo. Ada juga perbedaan bahasa dari kelompok. Misalnya kalau ada kelompok Yakuza, mereka biasanya punya bahasa-bahasa tersendiri. Itu termasuk contoh dari bahasa kelompok. Lalu objek penelitian lainnya yaitu tentang perilaku berbahasa. Di sini karena berhubungan dengan sosial, jadi ketika misalnya minasang mau berbicara dengan sensei, jadi ada pemilihan bahasa tertentu berdasarkan situasi. Situasi ketika meminta tolong dengan sensei dan situasi ketika minta tolong dengan teman itu pasti pemilihan bahasanya berbeda. Lalu di sini juga ada penggunaan bahasa hormat. Jadi sosiolinguistik dan pragmatik itu saling bersinggungan ya. Jadi tadi kalau dalam teori bahasa hormat masuk ke dalam pragmatik. Di sini ketika bahasa hormat itu digunakan untuk siapa? Gitu ya, karena sosialnya. Oke, lalu ada perilaku berkomunikasi. Ini perilaku berkomunikasi misalnya kalau minggu kemarin kalian belajar dengan heiji. Heiji ya. Kan seperti itu ya. Nah, itu orang Jepang misalnya sering menggunakan heiji atau misalnya menggunakan filler. Filler wakarimasu ka misalnya nangka. Jadi sesuatu yang tidak pasti. Dan teibung itu jarang digunakan. Jadi misalnya itu perilaku berkomunikasi untuk orang Jepang. Objek penelitian lainnya itu contohnya lagi adalah kehidupan berbahasa seperti lingkungan keseharian, bahasa atau istilah. Nanti istilah ini
Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya istilah yang sering sekarang dipakai misalnya ketika ada wabah COVID itu muncul istilah-istilah khusus ya. Ada misalnya work from home, study from home, misalnya ada rapid test seperti itu ya. Nah, itu jadi salah satu kajian penelitian sosiolinguistik. Selanjutnya adalah kontak. Di sini kontak lebih ke misalnya kalau dalam bahasa Jepang itu ada namanya hogeng atau dialek. Jadi ada perbedaan penggunaan bahasa di masing-masing daerah. Kita juga punya bahasa yang berbeda-beda. Kalau mereka hogeng, kalau kita bahasa. Lalu ada mereka istilahnya kyotsugo, bahasa persatuan. Jadi dialek apa yang sering digunakan itu sebagai bahasa persatuannya. Lalu ada pembahasan tentang gairaigo. Ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya di minggu-minggu depan. Lalu misalnya bilingual. Bilingual itu misalnya dari kecil sampai sekarang penggunaan orang yang menggunakan dua bahasa. Oke, lanjut ke perubahan bahasa. Di sini ada perubahan bahasa itu namanya bahasa persatuan atau kyotsugo tadi. Lalu ada yang namanya neohogeng. Di sini kalau neohogeng itu misalnya kalau dari lihat saya artinya itu neonya itu seperti atarashi. Atarashi hogeng. Jadi misalnya ke sini ternyata ada perubahan dalam hogeng itu. Jadi namanya neohogeng. Nih, kalau migrasi dan bahasa, kalau misalnya di Jepang ada yang misalnya orang yang dari Brasil, Nikkeijing, ya. Nikkeijing, bagaimana penggunaan bahasa Nikkeijing itu? Pakai bahasa Jepang atau misalnya pakai bahasa Brasil atau misalnya dulunya orang Jepang terus pindah ke Brasil kan biasanya kadang mereka pasti masih bisa bahasa Jepang. Oke, lalu ada yang namanya kesadaran berbahasa. Itu ada membahas tentang norma, identitas, dan bahasa diskriminatif. Lalu ada namanya akuisisi bahasa. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan selanjutnya yang membahas tentang SLA, Second Language Acquisition, dan Interlang. Jadi kalau interlang itu misalnya pemahaman dari bahasa pertama, pemahaman bahasa kedua, ketika minasang sebagai belajar bahasa Jepang, apakah ada interferensi dari bahasa pertama minasang bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Contohnya tadi minasang sering hai, arigatou gozaimasu sensei. Di semua misalnya chat terakhir tuh minasang pakai arigatou gozaimasu. Saya pikir itu sebagai interlang atau interferensi dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kan. Nah, oke. Lalu ada namanya perencanaan bahasa. Di sini ada macam-macam. Ada tindakan preventif bahasa nasional, reformasi, pendidikan bahasa Jepang termasuk ke dalam perencanaan bahasa. Oke, selanjutnya yang varian bahasa yang tadi ternyata tidak hanya dari daerah, tapi misalnya berbagai negara. Contohnya misalnya terdapat berbagai macam cara pengucapan untuk misalnya mother, kan seperti itu ya, kayak dari berbagai negara. Lalu varian bahasa juga misalnya eh, tidak hanya dari daerah atau negara, ada yang misalnya tingkatan individu, berarti masing-masing. Contohnya, pasti ada kalau dalam bahasa Jepang istilahnya kuse. Kuse saya ketika berbicara apa? Jadi ada karakteristik sendiri yang orang lain tidak punya. Itu yang namanya dialek. Lalu ketika varian bahasa berbeda digunakan secara berkelompok itu dinamakan dialek. Jadi misalnya ada dialek itu terbagi dua ya. Ada dialek regional, atau apa? Ngapak termasuk dialek apa? Regional, dialek sosial. Jadi dialek regional itu dialek di mana si pembicara itu tinggal. Ya, kalau ngapak itu termasuk regional apa dialek sosial? Oke, kalau dialek sosial itu dialek pada status sosial atau hierarki di mana pembicara berada. Misalnya seorang saco, misalnya dia akan menggunakan dialek sosial ketika berbicara kepada bawahannya. Atau misalnya dia akan berbeda menggunakan dialek dengan antar saco. Itu dialek sosial. Oke, selanjutnya kita lihat ke dalam klasifikasi variasi bahasa.
Kalau di sini kita lihat dari segi penutur, jadi dialek itu termasuk ke dalam variasi bahasa dari segi penutur, si pengucapnya itu, si pembicaranya itu. Contohnya di sini ada tambahan lagi namanya kronolog atau dialek temporal. Jadi misalnya variasi bahasa yang digunakan kelompok sosial pada masa tertentu ini mungkin kalau dilihat contohnya misalnya bahasa Indonesia ketika di zaman tahun 30-an, bahasa Indonesia di zaman tahun 50-an, dan bahasa Indonesia di zaman tahun masa kini. Baik itu biasanya harusnya ada perbedaan. Itu yang dinamakan kronolog. Lalu ada yang disebut dengan sosiolog, ini juga tadi sudah dibahas ya. Dialek sosial itu variasi bahasa berkaitan dengan status, golongan, dan kelas sosial. Lalu ada variasi dari segi pemakaian, misalnya bahasa digunakan pada bidang misalnya, jadi ada istilah-istilah tertentu untuk penggunaan dalam segi jurnalistik atau perdagangan atau sastra atau militer dan lain-lain. Lalu ada variasi dari segi keformalan, ini misalnya ada kaitannya dengan kalau dalam bahasa Jepang dan bahasa Jawa ada keigo, ada unggah-ungguh, ada ragam resmi. Lalu misalnya kalau ragam formal ini bahasa Indonesia juga punya ya, misalnya ketika kita berbicara berpidato atau misalnya ke dalam situasi formal. Ini ragam santai misalnya ketika minasang berbicara dengan teman sendiri. Lalu ada variasi dari segi sarana. Di sini sarana itu misalnya dari apakah bahasa itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan. Oke, kita lanjut ke Nihongo no Hogen. Di sini ada klasifikasi pembagian Hogen di Jepang. Misalnya untuk pembagiannya ada Higashibu desu ne, ada Nishi, lalu ada Kyushu Hoge. Ini untuk yang bagian besarnya ya. Oke. Nanti akan saya berikan contoh salah satu video tentang contoh Hogen di Jepang. Nah, kita lanjut ke objek penelitian di dalam sosiolinguistik lainnya. Contohnya ada yang namanya Yakuwarigo. Pernah dengar? Yakuwarigo itu dalam bahasa Inggris disebut dengan role language, bahasa peran. Menurut Kinsui, ini yang menggagas pertama kali namanya Yakuwarigo itu adalah Kinsui Sensei Osaka. Nah, di situ dia menemukan bahwa ternyata ada perbedaan penggunaan dari masing-masing jenis orang, karakter. Jadi misalnya kalau kakek-kakek dia menggunakan washi ga shite orunja kan gitu ya. Lalu ketika digunakan oleh perempuan, atashi ga shiteru wa, misalnya dia berbeda. Oke, jadi kalau objek dari Yakuwarigo itu apa? Ada yang namanya vocabulary, ada yang namanya grammar, intonasi juga berpengaruh, atau aksen. Hai, lalu misalnya Chibimaruko-chan no oji-chan no youna hanashikata o suru hito wa hontou ni irun deshou ka? Di sini katanya coba perhatikan oji-chan no Chibimaruko-chan. Mungkin ada karakteristik menggunakan tadi apa, kosakata tertentu atau grammar tertentu seperti ini ya. Nah, apakah memang dalam kesehariannya seorang oji-chan itu pakai washi kan seperti itu ya. Oke, dan ternyata Yakuwarigo itu hanya ditemukan di anime saja, jadi dalam keseharian belum tentu kan gitu, makanya dibilangnya itu sebagai Yakuwarigo. Jadi misalnya dasarnya ada pengklasifikasian Danseigo dan Joseigo itu sebetulnya itu hanya di anime atau hanya ada di dunia virtual. Di sini Yakuwarigo itu di dunia virtual. Dalam kesehariannya ternyata walaupun itu bahasa laki-laki, dikategorikan bahasa laki-laki, tapi perempuan juga pakai. Hai, itu untuk aktual keseharian orang Jepang.
Hai, kita lanjut ke dialek sosial yang tadi ya. Misalnya dialek sosial itu digunakan untuk membedakan antara kelompoknya sendiri dan kelompok lain. Jadi supaya ada ya saya pakainya ini, yang orang kelompok lain berbeda. Jadi ada bergrup-grup. Lalu misalnya contoh dialek sosial itu adalah bahasa slang. Kalau di Indonesia itu bahasa slang ya, mungkin ya. Kalau di kita coba contohnya bahasa slang bahasa Indonesia sekarang yang lagi apa kira-kira? Hai, kalau di dalam bahasa Jepang ada yang namanya wakamono kotoba atau ryukogo atau shingo. Di sini wakamono kotoba mungkin minasang sedang dengar ya. Hai, itu bisa menjadi penelitian misalnya. Nah, wakamono kotoba ini 10 tahun Wakamono Kotoba yang lalu dengan Wakamono Kotoba sekarang itu berbeda. Contohnya misalnya ketika saya masih muda, Wakamono Kotobanya dulu dan sekarang itu pasti juga berbeda karena seiringan waktu dia berubah. Lalu ini Ryukogo itu juga misalnya apa sih yang tren-tren yang sekarang? Jadi misalnya lebih ke istilah-istilah. Kalau dalam bahasa Jepang juga ini setiap tahunnya berbeda, bisa bertambah, bisa berganti. Dulunya nggak kepake, sekarang berubah kan gitu ya. Kalau begitu Ryukogo di Indonesia apa kira-kira? Hai, bahasa tren karena Ryuko hayatteiru di situ ya. Lalu ada Shingo, berarti ya bahasa-bahasa yang muncul yang baru, yang dulunya tidak ada, sekarang menjadi muncul. Seperti kemarin apa contohnya ya? Tapiru kan gitu ya, dari tapioka ru di doshi, tapiru ngajak untuk minum boba kan gitu ya. Lalu misalnya jadi dialek sosial itu kata-kata yang digunakan untuk kelompok tertentu, kadang di luar kelompoknya dia itu tidak mengerti. Jadi hanya untuk lingkup sendiri. Oke, nanti akan saya kasih contoh Ryukogo atau Shingo di dalam video. Jadi ada 2 video yang nanti akan saya masukkan di Elena. Hai. Lalu ada juga yang namanya varian bahasa yang berbeda. Ada yang dinamakan dengan diglosia. Ketika diglosia itu ada 2 bahasa yang digunakan dalam situasi yang sama. Orang Indonesia biasanya mempunyai bahasa ibu, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa ibu sebagai bahasa pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Penggunaan bahasa tersebut disebut sebagai dengan diglosia. Nah, diglosia ini terdiri dari 2 variasi, yaitu dialekti tinggi dan dialek R low. Dialekti high and dialek R rendah low. Dialekti ini misalnya para penuturnya menggunakan menjadi terasa bergengsi, superior terpandang. Contohnya misalnya untuk bahasa kajian sastra itu bahasa-bahasa tinggi ya, dan tidak semua orang mengerti apa itu artinya. Oke, dialek R atau rendah itu dianggap merasa inferior, berarti itu yang dipakai keseharian. Misalnya kalau di Inggris itu ada yang namanya white collar dan blue collar, seperti itu ya. Jadi misalnya yang bahasa tingginya itu white collar, bahasa rendahnya blue collar. Atau misalnya di Amerika ada yang namanya misalnya penggunaan untuk bahasa Inggris orang kulit hitam, itu biasanya disebut dengan dialek R. Jadi lalu pemilihan dialek T-nya itu dapat dari mana? Berarti dari pendidikan formal. Lalu kalau dialek R itu dari mana? Dari pergaulan keluarga dan teman. Seperti itu ya. Hai, objek penelitian selanjutnya adalah ada yang dinamakan dengan code switching dan code mixing. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya alih kode campur kode. Bukan judul lagu ya ini ya. Oke, ketika si pembicara menggunakan varian yang berbeda tergantung situasi. Di sini code switching ini biasanya muncul ketika banyak digunakan orang yang bilingual atau tidak bilingual. Minasang sebagai pembelajar punya bahasa kedua atau ketiga, minasang sering pakai code switching atau code mixing. Ya, coba lihat di SNS kalian, lalu nanti perlihatkan dengan saya. Misalnya contohnya seperti ini.
Hai, saya sedang melakukan penelitian code switching dan code mixing yang dilakukan oleh anak saya. Contohnya misalnya di sini dia dalam satu kalimatnya dia pakai code mixing. Nanti mayuginya okasi. Jadi misalnya ada bahasa Jepang, ada bahasa Indonesia. Atau misalnya code switching dari tiba-tiba bahasa Jepang ujuk-ujuk pindah ke bahasa Indonesia. Itu namanya code switching. Ya, seperti itu. Saya yakin Minasang juga banyak pakai. Baik, selanjutnya itu di dalam sosiolinguistik ada yang dinamakan dengan pidgin dan Creole. Baik, pidgin itu adalah misalnya bahasa yang tercipta karena faktor komunikasi antar penutur berbeda sehingga menciptakan sistem bahasa tertentu. Jadi misalnya ada orang Jawa datang orang Cina dulu pada zaman dulu kala. Mereka punya bahasa masing-masing karena keseringan berinteraksi, mereka timbul menggunakan sistem bahasa yang baru. Nah, pergesekan tersebut dan dengan timbulnya bahasa pidgin tersebut, ketika ada penutur aslinya, jadi bukan orang Cina, jadi mereka menjadi pengguna si bahasa pidgin itu dinamakan Creole. Jadi Creole itu adalah penutur asli bahasa baru yang resmi mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Bahasa Indonesia itu termasuk pidgin karena misalnya semua daerah di Indonesia punya bahasa masing-masing. Jadi kita perlu bahasa untuk menyamakan pendapat. Jadi dibuatlah bahasa Indonesia. Dan kalianlah sebagai Creole. Oke, ini perbedaan dari pidgin dan Creole. Oke, lalu ada yang dinamakan sebagai lingua franca. Nah, kalau lingua franca itu lebih sederhana daripada pidgin. Misalnya jadi untuk survival mereka butuh persamaan bahasa. Jadi digunakanlah lingua franca. Dulunya bahasa Indonesia itu sebagai lingua franca dari bahasa-bahasa daerah yang lain. Atau dari bahasa Malaysia, dari bahasa Cina, atau dari bahasa misalnya ada pendatang dari Arab kan gitu ya, ada bermacam. Jadi memang bersifatnya darurat dan sementara. Biasanya ini sederhana. Jadi lingua franca itu merupakan titik temu dua pihak yang punya bahasa yang sama sekali berbeda. Di sini bahasa Melayu juga ternyata dulu awal-awalnya itu lingua franca yang digunakan oleh pedagang Arab, Portugis, dan Cina. Jadi mereka ternyata pakainya bahasa Melayu ya. Kesini orang Indonesia, pemerintah Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menciptakan pidgin. Hai, lalu di dalam sosiolinguistik itu juga belajar tentang sistem huruf dalam bahasa. Jadi ada bermacam kalau misalnya di sini ada dari bahasa Jepang, ada bahasa Cina, ada Korea. Jadi sistem tulisan yang berbeda ya, bahasa Arab. Oke. Lalu selanjutnya di sosiolinguistik juga tidak hanya bahasa verbal, kita membahas juga bahasa non verbal. Contohnya emoji, bentuknya non verbal ya. Misalnya di sini, which emoji does your language use more than others? Kita lihat ternyata katanya emoji setiap negara berbeda-beda. Tapi di sini bahasa Indonesia nggak ada ya. Kira-kira emoji orang Indonesia apakah? Hai, coba Minasang nanti tuliskan ya. Oke, hai untuk materinya sampai sekian. Jadi nanti tolong Minasang saya akan beri kuis kali ini, tidak tugas tapi kuis yang Minasang kerjakan di hari itu. Hai, ja, mata, 来週ですね。